nama-nama Rasul Allah yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para Rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa. Karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Hanya 5 Rasul yang mendapatkan julukan ini. Dari beberapa Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar ini adalah gelar tertinggi atau istimewa di tingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balahum fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, atau merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi adalah 1. Nabi Nuh, 2. Nabi Ibrahim, 3. Nabi Musa, 4. Nabi Isa, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Kriteria Ulul Azmi. Ada beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur untuk mendapatkan gelar ini. Di antaranya adalah memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah, senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi, berikut disajikan kisah singkat mereka. A. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah untuk mengajarkan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang dari ajaran yang benar. Sebagaimana diketahui, beliau mewarisi umat Nabi Idris yang sudah sangat tidak percaya kepada Allah. Bahkan mereka telah menuhankan 5 berhala utama sebagai sembahan mereka. Berhala-berhala tersebut adalah Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, dan Nasr. Nama kelima berhala tersebut dahulunya adalah para ulama umat Nabi Idris
yang awalnya dikeramatkan lalu dimitoskan dan dituhankan. Kualifikasi Nabi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena kesabarannya dalam berdakwah. Beliau tanpa menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat dan masyarakat umum untuk kembali menyembah dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Terbukti hampir 1000 tahun usianya, jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Atas kehendak Allah, umat Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah, sejenis gelombang tsunami, dan semuanya hancur kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. B. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk dari Rasul ulul azmi, di antaranya karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Nabi Ibrahim dirawat dalam keadaan genting yang disebabkan tirani Namrud yang kerap kali membunuh anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang amat pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya setelah hampir 100 tahun usianya dan pernikahannya dengan Siti Sarah. Ia belum dikarunia anak, hingga istrinya meminta ia menikahi seorang wanita yang berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, terbukti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Di saat berbahagia itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menempatkan istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun perintah lebih berat kembali diterima Nabi Ibrahim, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. Hal ini pun beliau laksanakan meskipun akhirnya yang disembelih adalah domba. Selain tugas tersebut, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan fungsinya sebagai Rasul penyeru kebenaran. C. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga termasuk Rasul ulul azmi. Beliau termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya. Selain itu, beliau mampu bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat membangkang. Bagaimana tidak, ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Nabi Harun yang ditugasi mengganti peran Nabi Musa tidak sanggup untuk menghalang, bahkan hendak dibunuh. Namun demikian, Nabi Musa pernah tidak dapat bersabar ketika belajar berguru kepada Nabi Khidir. D. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa termasuk dari Rasul ulul azmi. Banyak hal yang menunjukkan
bahwa beliau memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika beliau harus menghadapi fitnah yang disebar kaum Yahudi dan pengkhianatan muridnya. Selain itu, beliau juga harus memberi pengertian tentang status ibunya yang melahirkan tanpa adanya seorang suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dari kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun yang paling berat tantangan yang dihadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya. Beliau juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah gara-gara dakwah beliau. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli, pernikahan dan bentuk sosial lainnya kepada Bani Hashim. Pemboikotan yang berlangsung sekitar 3 tahun lamanya itu telah menghabiskan harta beliau dan istrinya Khadijah. Pada saat itu seluruh keluarga Hashim kehabisan makanan sampai Allah Subhanahu wa taala membebaskan penderitaan mereka. Namun demikian, tekanan-tekanan yang diberikan kaum Quraisy bahkan melibatkan keluarga besar Hashim tidak menyurutkan langkah beliau untuk berdakwah. Kesabaran yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul, khususnya ulul azmi, sangat jauh berbeda dengan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang seperti mereka, ketabahan dan kesabaran para nabi dan rasul tersebut dipengaruhi oleh kekuatan keimanan mereka. Mereka meyakini bahwa apapun bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk dari kasih sayangnya. Semoga kita dapat meneladani kesabaran, ketabahan dan keteguhan imannya. Di kisah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa bukti yang jelas, sebuah pengakuan tidak bisa dibenarkan. Semua orang sepakat dengan kaidah ini. Seorang yang mengaku sebagai rasul atau utusan Allah juga harus dengan bukti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara manusia yang mengaku rasul yang diutus Allah Tuhan semesta alam kepada segenap manusia. Seperti halnya para nabi dan rasul sebelumnya, dia juga membawa bukti kerasulan berupa mukjizat-mukjizat yang tidak bisa ditandingi dan ditiru oleh orang lain. Seperti memperbanyak makanan yang sedikit sebagaimana yang terjadi saat perang Khandaq, mengeluarkan air bersih dari sela-sela jemarinya, suara tangis tongkatnya yang didengar oleh para sahabat, menghilang dari penglihatan Ummu Jamil saat ingin mencelakainya, dan lain sebagainya. Dari sekian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu mukjizat yang paling besar, yaitu kitab suci Al-Quran. Di antara alasannya, satu,
Di dalam beberapa ayat, Al-Quran menantang semua umat manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, namun tidak ada yang bisa melakukannya sampai saat ini, walau hanya satu surat yang paling pendek. Quran surat Al-Baqarah ayat 23, Quran surat Al-Isra ayat 88, dan Quran surat Yunus ayat 38. Dua, bahasa Al-Qur'annya yang tinggi namun sangat indah. Susunannya menakjubkan, isinya padat dan sejalan dengan perkembangan masa. Tidak ada pertentangan dan kekeliruan di dalamnya. Semuanya membuktikan bahwa Al-Qur'an memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tiga, keabadian Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sekarang adalah Al-Qur'an yang dahulu. Tidak ada perubahan kata bahkan huruf di dalamnya. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjaganya dari perubahan, seperti yang dijanjikannya di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. 4. Mukjizat ilmiahnya yang terus-menerus terungkap. 5. Mukjizat Al-Quran ini tidak hanya disaksikan oleh orang-orang yang hidup di masa turunnya, tapi juga oleh generasi sesudahnya hingga akhir zaman. Hafal sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul-Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Pangkat itu sangatlah istimewa, melebihi pangkat apapun di dunia ini. Dengan kerasulannya itu, mereka mempunyai fungsi sebagai penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedudukannya yang tinggi itu, tentu saja Rasul Allah adalah manusia yang istimewa dengan fitrah dan kepribadian serta sifat-sifatnya yang khas. Adapun sifat-sifat Rasul Allah itu dapat menjadi 3 macam, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat-sifat harus ada pada diri Rasul, sedangkan sifat mustahil artinya sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang utusan Allah. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh melekat pada diri Rasul. Adapun yang termasuk sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah ada 4, yaitu 1. Siddiq artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Fatonah artinya pandai dan cerdas. Kemudian yang termasuk sifat-sifat mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 juga, yaitu 1. Kizib artinya dusta. 2. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. 3. Kitman artinya menyembunyikan. 4. Baladah artinya bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul artinya bahwa para nabi dan Rasul itu mempunyai sifat seperti yang dimiliki semua manusia biasa. Sifat-sifat tersebut sama dengan keempat sifat wajib di atas, seperti makan, minum, berkeluarga, bekerja, sakit, tidur,
bergaul dengan orang lain dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa kitab yang tertentu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. F. Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus dijadikan uswatun hasanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh menarik hati seluruh manusia yang mengakui kebenaran. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas diterangkan dalam Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari kamu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadap engkau, dan mohonlah keampunan bagi mereka, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan permasalahan keduniaan itu. Kemudian setelah engkau berazam untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Ini salah satu sifat terpuji dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak lagi sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dapat membawa suatu perubahan yang luar biasa terhadap masyarakat umat manusia, khususnya masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Sifat-sifat yang lainnya: 1. Beliau biasanya memaafkan musuh dan para sahabat-sahabatnya yang menyakitinya. Di perang Uhud beliau berdoa untuk kaum kafir yang menyebabkan mulutnya berdarah. Ya Allah, maafkan mereka yang tidak tahu. 2. Beliau sangat penyantun
Beliau biasa memberi minum hewan peliharaannya dengan ember dan menunggunya hingga selesai. Beliau membersihkan wajah dan mata kuda tunggangannya. 3. Ketika dipanggil, beliau menjawab dengan berkata, labbaik, ya. Beliau tidak pernah melangkahi orang lain. Beliau biasa duduk di kedua kakinya ketika menunggang hewan dan melihat ada orang yang berjalan, beliau mengajak orang itu menumpang di hewan tunggangannya. 4. Beliau tidak memandang dirinya memiliki kelebihan dibanding lainnya. Ketika sedang berada dalam sebuah perjalanan bersama sahabat-sahabatnya dan hendak memasak seekor kambing, salah seorang memberikan kambingnya. Ada yang menawarkan diri mengulitinya, ada yang menawarkan sebagai juru masak, dan Rasulullah SAW kemudian menawarkan dirinya mencari kayu bakar. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau duduk sajalah, kami yang akan mencari kayunya. Beliau menjawab, ya, saya tahu Anda semua siap melakukannya, tetapi saya tidak ingin duduk-duduk saja sementara yang lain bekerja. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kalau ada yang duduk-duduk saja sedang yang lain bekerja. Beliau lalu berdiri dan pergi mencari kayu bakar. 5. Ketika beliau mengunjungi sahabat-sahabatnya, beliau tidak selalu duduk di bagian depan. Beliau mencari tempat yang kosong. Ketika beliau datang, sahabat-sahabatnya cepat-cepat berdiri lalu berujar, janganlah kalian berdiri untuk menghormatiku. Bersikaplah biasa seperti ketika kalian kedatangan orang lain. Saya seperti orang lain, saya makan seperti yang lainnya, saya pun duduk kalau lelah. 6. Seringkali Nabi duduk di kedua lututnya. Beliau juga pernah berdiri menggunakan lututnya ketika memeluk, menyambut sahabat-sahabatnya. Beliau tidak pernah membedakan makanan untuknya dan para pembantunya. Demikian juga dalam hal berpakaian. Beliau sering membantu pelayannya menyelesaikan pekerjaan. Beliau tidak pernah menyumpahi atau menyakiti orang lain. Anas bin Malik yang setia melayaninya berkata, aku menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Beliau membantuku lebih sering dibanding aku membantunya. Beliau tidak pernah memarahiku. Beliau tidak pernah berkata kasar kepadaku. 7. Beliau suka menambal sendiri pakaiannya yang sobek, memerah susu kambingnya, dan memberi minum hewan piaraannya. Beliau sering membawa barang-barang belanjaan sendiri ke rumahnya. Dalam perjalanan, beliau sering memberi makan hewan tunggangannya. Kadang-kadang beliau melakukannya sendiri dan kadang-kadang dilakukan oleh pelayannya. 8. Ketika beliau dipanggil dengan sebutan pelayan oleh seorang pelayan, sebuah kebiasaan di Madinah, beliau lalu berjalan dengan pelayan itu beriringan. 9. Beliau sering mengunjungi orang yang sakit dan menghadiri pemakamannya. Untuk menggembirakan hati si orang yang sakit, beliau mengunjunginya meskipun si orang yang sakit kafir atau munafik. 10. Setelah beliau melaksanakan sholat subuh di masjid, beliau menghampiri para sahabatnya sambil berkata, adakah yang sakit? Bila ada, mari kita mengunjunginya. Kemudian beliau juga berkata, adakah yang meninggal? Bila ada, mari kita membantunya. Kemudian beliau sering juga berkata,
Adakah di antara kalian yang bermimpi sesuatu? Bila ada, mari kita tafsirkan mimpinya. Bila ada yang meninggal, beliau membantu menyiapkan pemakamannya dan mensolatkannya serta menghadiri pemakamannya. 11. Ketika beliau tidak melihat sahabat-sahabatnya selama 3 hari, beliau akan menanyakannya. Bila sahabatnya itu sedang bepergian, beliau mendoakannya, atau bila sahabatnya ada di kotanya, beliau akan mengunjunginya. 12. Beliau selalu mendahului menyambut orang lain yang dijumpainya. 13. Beliau suka mengendarai unta, keledai, dan kadang-kadang mengajak orang lain menunggang bersamanya. 14. Beliau suka melayani tamunya dan para sahabatnya, dan beliau menyatakan, orang yang paling dekat dengan masyarakatnya adalah orang yang selalu melayani orang lain. 15. Tidak seorang pun pernah menyaksikan beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau suka tersenyum kecil, kadang-kadang gigi depannya tampak ketika beliau tertawa. 16. Beliau selalu tampak hati-hati dan cermat. Beliau suka berbicara pelan-pelan. Beliau biasa memulai pembicaraan dengan senyum. 17. Beliau tidak pernah berbicara yang mubazir atau sia-sia. Bila beliau memerlukan sesuatu, akan berbicara dengan singkat dan jelas. Terkadang beliau mengulangi pembicaraan sampai 3 kali agar bisa dipahami. 18. Beliau biasa bercanda dengan orang-orang asing, orang yang pernah dikenalnya, anak-anak, wanita tua, dan wanita yang menjadi mahramnya atau yang tidak boleh dinikahi. Namun demikian, hal itu tidak membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 19. Tak seorang pun sanggup melihatnya berlama-lama karena kemuliaannya. Bila seseorang melihatnya, ia pasti mulai berkeringat. Beliau sering berkata, janganlah engkau takut pada saya. Saya bukanlah raja, saya bukanlah penjahat. Saya manusia biasa, anak dari seorang wanita, dan saya juga makan daging kering. Sehingga orang lain hilang kekhawatirannya. Sehingga orang lain hilang kekhawatirannya dan menjelaskan masalah yang dihadapinya. 20. Beliau tidak memiliki pengawal atau penjaga. Setiap orang dapat menemuinya dan mengutarakan masalahnya. 21. Beliau sangat pemalu. Beliau biasa memperhatikan wajah orang yang mengajaknya berbicara. 22. Beliau tidak pernah mempermalukan orang akibat kesalahannya. Beliau tidak pernah mengeluhkan orang lain. Kalau beliau tidak senang dengan kata-kata atau perbuatan orang lain, maka beliau berkata, saya heran ada orang yang kelakuannya seperti itu. 23. Meskipun beliau orang yang memiliki keutamaan, beliau berkata, di antara kalian, akulah orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling takut kepadanya. Bila kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. 24. Hatinya sangat mulia dan memiliki keberanian. Di perang Hunain, banyak pasukan muslimin lari mengumpulkan harta rampasan perang. Akibatnya di sekitar beliau hanya tinggal beberapa orang saja. Selanjutnya pasukan musuh menyerang secara tiba-tiba dan mereka mengelilingi Rasulullah SAW, namun beliau tidak bisa ditaklukkan.
Meneladani sifat-sifat utama para rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasulnya kepada umat manusia agar menjadi contoh dan suri tauladan yang baik dalam berperilaku. Sungguh tidak ada contoh untuk berperilaku dalam kehidupan ini kecuali apa yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Masih banyak perilaku mulia yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Di antaranya adalah: 1. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. 3. Berperilaku sabar. 4. Beristighfar dan memohon maaf serta memaafkan kesalahan orang lain. 5. Bersikap lemah lembut, ramah dan santun. Rangkuman. A. Iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk membawa syariatnya agar disampaikan kepada umatnya. Pernyataan tersebut haruslah diikuti dengan mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. B. Rasul dan Nabi pada dasarnya memiliki perbedaan, di mana pengertian Rasul lebih luas daripada Nabi, karena Rasul mendapatkan wahyu berupa syariat dan ditugaskan untuk menyampaikannya. Sedangkan Nabi mendapatkan wahyu akan tetapi tidak harus menyampaikannya. Maka setiap Rasul adalah Nabi, akan tetapi tidak setiap Nabi merupakan Rasul. C. Jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak, akan tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Di antaranya adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama. Hanya 5 rasul yang mendapatkan julukan ini, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.